Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita Timnas Indonesia hari ini, berita bola yang terbaru terkait dengan apa saja yang ada di dalamnya, dan juga ada berita-berita yang seru menarik yang akan disajikan kepada teman-teman semua. Buat kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa guys untuk tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Dihujat netizen plus 62 Bung Towel, teman lo yang ngerti bola siapa? Kakek Anjas dan Fahri. Ada kenapa lagi? Klarifikasi terkait berita-berita yang muncul. Klarifikasi. Video-video lama yang muncul yang digoreng-goreng. Yang intinya adalah hoax dan fitnah. Ada yang bilang saya mafia. Ada yang bilang saya suka nitip pemain di mana di timnas. Kalau saya mafia, mobilnya Alphard. Jadi kalau jumpa saya di luar mobilnya Alphard, ya bolehlah fitnah mafia bola. Yang ngerti bola, teman-teman saya orang bola ya ketawa-ketawa, dibilang saya mafia bola. Oh, itu kakek Anjas dan Fahri. Kawan-kawan kolega orang bola semua ya ketawa lihat itu. Tetapi jangan biasakan menyebar fitnah dan hoax seperti itu. Lalu berita yang terakhir sebelum lawan Jordania, bahwa Bung Toel mengatakan STY targetnya medali emas Olimpiade. Nah, kalau itu baru layak diperpanjang. Saya bingung, itu berita dari siapa, omongan dari siapa gitu. Saya nggak pernah ngomong seperti itu. Kan tadi udah saya jelasin soal status STY. Kan bukan tergantung saya. Kalau tergantung saya, iya. Dari kemarin pun saya udah nggak mau kalau saya ketua umum, kalau exco gitu. Karena ada alasan-alasan sepak bola, kompleksitas sepak bola timnas gitu. Ada faktor-faktor lain selain hanya sekedar target 16 besar Piala Asia, 8 besar Piala Asia U23. Enggak, saya punya insight sepak bola. Tapi walaupun saya punya insight sepak bola, yang ambil keputusan tetap Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jadi itu adalah insight dari saya, kekritisan dari saya. Tapi kalau itu memicu fitnah dan hoak, ya Anda yang akan menuai efek konsekuensi dari fitnah dan hoak itu. Ingat, ada yang menabur, ada yang menuai. Apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Yang Anda tabur angin, Anda akan menuai badai. Nah, itu sebenarnya perkataan yang ditunjukkan oleh Bung Towel kepada Bung Towel sendiri. Ya, apa yang Anda tabur hari ini, Anda tuai sekarang. Ya, saya nggak mendukung hoax atau berita-berita yang tidak benar yang ditujukan kepada Bung Towel, mengatakan mafia bola sekarang kan tidak ada buktinya, ataupun mengatakan hal seperti ini, hal seperti itu kepada Bung Towel. Tapi saya mengutip saja apa yang dikatakan oleh Bung Towel. Apa yang Anda tabur itu yang Anda tuai. Kenapa sih? Kenapa Anda sekarang menuai banyak orang yang mengatakan Anda mafia bola? Ya karena Anda menabur sebuah kritikan-kritikan, banyaknya kritikan-kritikan kepada STY yang tidak fair. Tidak fair ya. Ya dulu Anda kemana saja ketika Indonesia dalam keadaan buruk-buruknya. Dalam keadaan tidak mencapai prestasi yang membanggakan seperti yang kita banggakan hari ini. Ya, tapi sekarang ketika Indonesia itu bahkan sampai masuk ke round Piala Dunia, round ketiga, Anda malah terus-menerus mengkritik Sintayong. Makanya apa yang Anda tabur hari ini, Anda menabur angin, ya badai itu yang Anda kan sedang mengalami badai hari ini. Difitnah mafia bola, dihujat, dilempari botol. Ya karena Anda menabur angin dan Anda menuai apa? Badai. Badai itu berupa fitnahan. Itu adalah badai Anda ya. Fitnahan, berita-berita hoax yang ditujukan kepada Anda. Itu adalah tuayan. Apa yang Anda tabur selama ini? Ya, harusnya berkaca ya. Selumbar di mata Sintayong Anda lihat, tapi balok di mata sendiri Anda tidak lihat. Artinya teman-teman, Anda suka sekali mengkritik atau mencari-cari kesalahan orang lain, padahal Anda itu mempunyai banyak kesalahan juga dalam kritikan-kritikan Anda. Ya, teman-teman yang menilai sendiri ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Bung Towel benar. Jangan menabur hal yang tidak baik. Nanti kita akan menuai hal yang tidak baik juga. Ya. Itu benar teman-teman ya. Hukum tabur tuai itu berlaku. Orat Wangun akan bermain di La Liga Spanyol bersama Cadiz FC. Ya. Cadiz. Ya, apa ya? Akhir-akhir ini banyak berita atau postingan tentang Ragnar Oratmangun yang akan bermain di salah satu klub La Liga Spanyol, Cadiz Itu FC. grade berapa itu, Pak? Tersebut mengatakan bahwa gue lupa postingannya. Kabar baik datang dari Ragnar Oratmangun, pemain keturunan Indonesia Belanda ini gabung klub Cadiz Liga Spanyol.
Karena itu gue langsung cross check kembali kabar tersebut. Gue cek mulai dari semua sosial media Ragnar Oratmangun dan semua sosial media dari Kadis FC. Lalu gue juga mencari berita-berita tersebut di media-media yang ternama dan bisa dipercaya, dan hasilnya Tidak ada. nggak ada. Nah, kan? Pada postingan tersebut juga ada gambar Ragnar Oratmangun yang bertuliskan "Don Deal" atau kesepakatan selesai. Yang Dan dilihat dari desainnya deal. itu seperti desain Bukan dari don, Transfermarkt. ya. Maka dari itu gue langsung menuju ke sosial media dari Transfermarkt Official maupun Transfermarkt Indonesia, dan hasilnya nggak ada juga. Maka dari itu kesimpulannya kabar tersebut adalah hoax. Hoax, ya bagus Makanya, ya. apabila ada berita yang mengejutkan seperti itu, minimal kita mengecek dulu. Bisa dari Yes. kebenarannya di media-media yang terpercaya, atau paling bagusnya ya lihat dari sosial Ya, media. bagus ya. Jadi abang ini adalah salah satu orang yang positif dalam membuat konten. Jadi dia melihat kabar yang lagi heboh, dan kemudian dia cross check dan dia buat konten untuk membantah dan menyatakan bahwa itu adalah hoax. Good job. Kim Panggon letak jawatan, geng. Nah, ini yang lagi viral di Malaysia. Kita ada kambing hitam saja. Berita yang mengejutkan, Kim Panggon baru saja berkongsi. Padahal dia bagus Kim Panggon, mengubahkan teman-teman. peranan sebagai ketua jurulatih Harimau Melaya atas sebab peribadi. Kim Panggon akan tamatkan kontraknya yang sepatutnya luput pada Disember 2025 dengan lebih awal. Ini memang satu kerugian yang sangat besar, geng. Dalam 2 tahun Kim Panggon memimpin skuad kebangsaan, dia telah Ya, membawa kita dari urutan FIFA itu dari ya 154 ke 130-an. Ya, betul, 135. Pada semua jurulatih kebangsaan sebelum ini, beliau mempunyai peratusan kemenangan yang paling tinggi, iaitu 57%. Sejujurnya, adakah Harimau Melaya main bola sepak yang terbaik dalam 2 tahun ini? Tidak. Kita sebagai fans ada mempersoalkan beberapa keputusan Kim Panggon sebelum ini. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan kita sedang membina sesuatu yang positif di bawah Kim Panggon. Sekarang kena riset pula. Ibarat satu langkah ke depan, 10 langkah ke belakang. Sebagai ekor harimau, kita dah Untung ini tidak terjadi di Indonesia, teman-teman ya. Ya, dengan hasil-hasil dan ya dengan support yang positif dari para supporter timnas Indonesia hari ini kepada STY memilih tinggal. Bagaimana kalau tinggalkan? Kita bisa jadi seperti Malaysia ini. Ya, seperti yang abang ini katakan. Kita maju 1 langkah ke depan tapi mundur 10 langkah ke belakang. Karena hal seperti ini. Nggak tahu masalah apa, teman-teman ya. Sehingga padahal kontraknya belum habis tapi dia sudah mengundurkan diri. Wow. Kadang kan juga sempat ada pro kontra ya. Kadang kan timnas sekarang juga banyak naturalisasi segala macam. Ada Evan yang pro Dimas dan ya. kontra. Kalau Evan sendiri melihatnya banyak pemain naturalisasi sekarang ini gimana, Pak? Ya, saya di sini berbicara sebagai pemain sepak bola. Iya. Saya nggak condong ke naturalisasi, saya juga nggak condong ke pemain lokal. Pemain naturalisasi nggak apa-apa, dengan catatan dia benar-benar menjiwai yang dibela dia merah putih. Ya. Dia pakai baju merah putih loh. Dia naturalisasi tapi memang dia Garuda. Dia benar-benar harus menjiwai, mas. Mati dia benar-benar. Yes, Jangan sampai bagus. naturalisasi hanya untuk apa namanya sekedar benar-benar harus menjiwai ya, dengan rasa bangga. Yes. Indonesia itu harus ada. Maksudnya kita ayo sama-sama kita dukung timnas kita dukung pemain lokal kita dukung naturalisasi kita Ya, semuanya ya. dengan catatan semua harus menjiwai. Dewasa sekali Evan Dimas ini, dewasa Pak teman-teman. Benar apa yang dikatakan ya. Jadi pemain naturalisasi itu bukan hanya sekedar datang mencari popularitas atau mencari banyak follower saja, tapi mereka harus mempunyai kebanggaan akan Garuda yang mereka pakai di dada mereka, teman-teman ya. Tapi kita melihat bahwa ini para pemain naturalisasi itu benar-benar jiwa mereka itu benar-benar sudah tertanam dengan Garuda. Hati mereka itu sudah ada di bagaimana untuk membangun timnas Indonesia. Kalian lihat Tom Hai ketika mencetak gol itu sampai nangis, sampai luka lututnya, teman-teman, karena terlalu bahagia bisa mencetak gol di timnas kebanggaan dia. Kalian melihat bagaimana Justin Hapner yang begitu bangganya membela timnas Indonesia, dan para pemain naturalisasi lainnya yang dimana mereka benar-benar sepenuh hati berjuang untuk kebaikan timnas Indonesia. Mereka itu sudah memiliki jiwa itu, teman-teman. Timnas Day guys, hari ini Indonesia Oke, akan teman-teman ya. melawan Piala AFF Ini dia. U19 melawan Filipina. Kita akan bahas prediksi, formasi, dan starting line up serta jadwal lengkap di grup A. Sebelum kita lanjut, bantu gue dulu ilangin tanpa disilah, dipencet, di follow akun gue. Sikat! Ya, AFF U19 yang sekarang namanya berubah menjadi ASEAN U19 Boys. Oke, teman-teman. Jadi di sini ya, teman-teman ya. Indonesia U19. Ini Indonesia berada di grup A bersama dengan kita
beruntung ya. Lawan kita ini kayaknya kita diprediksi akan menjadi juara grup kayaknya teman-teman ya. Ya, sedangkan Malaysia berada di Thailand, Singapura, dan Brunei. Ya, berat juga Pak ya Malaysia. Oke, grup B ada Australia, Myanmar, Vietnam, dan Laos. Ini saatnya kita untuk membalaskan kekalahan bersama dengan kepada Australia. Kita tunggu saja hasilnya. Semoga Indonesia bisa mendapatkan raihan yang terbaik. Ya, jadi teman-teman catat ya, hari ini ya Timnas Day. Hari ini atau kemarin ya? Tunggu. U19 aku lihat dulu teman-teman ya. Indonesia. U19. Belum kayaknya. Hari ini mungkin ya. Jadwalnya aku lihat dulu ya. Tanggal 17. 19.30 ini tanggal berapa? Wah, hari ini ya teman-teman. 19.30. Jadi catat tanggalnya. Di sini nggak disertakan ya tanggalnya. Tapi hari ini tanggal jam 19.30 ya. Oke teman-teman semua ya. Jadi jangan lupa untuk mendukung U19 ya, Boys Championship Indonesia 2024 yang akan menghadapi Filipina. Saya begitu optimis bahwa Indonesia akan meraih kemenangan sih. Ya kita akan nanti update kalau sudah ada highlightnya. Saya pamit dulu, see you on the next video guys and God bless. Bye guys.